Siapakah sosok Prabu Siliwangi yang sebenarnya? Nama Prabu Siliwangi begitu terkenal dan melekat khususnya bagi masyarakat Sunda. Namun bukti secara otentik masih dalam penelitian, di mana keberadaan dan bukti hidupnya Prabu Siliwangi. Dikutip dari berbagai sumber penelitian dan jurnal, awal abad ke-16, nama Siliwangi sudah dikenal sebagai salah seorang tokoh dalam cerita rakyat maupun cerita pantun. Siliwangi berasal dari kata asilih wewangi yang berarti ganti nama atau ganti ngaran. Dalam bahasa Sunda kuna, nama ngaran sering disebut juga wawangi. Istilah wawangi hanya digunakan untuk seorang tokoh terkenal dan punya nama harum. Prabu Siliwangi itu bukan nama sejati, akan tetapi nama alias atau julukan atau gelar. Beberapa naskah kuno pernah menceritakan nama Prabu Siliwangi, di antaranya naskah cerita Parahyangan dan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Selain itu, juga tercatat dalam naskah cerita Purwaka Caruban Nagara, naskah Bujangga Manik, dan naskah lainnya. Adapun asal-usul munculnya nama Prabu Siliwangi, menurut beberapa sejarawan muncul selepas wafatnya Prabu Wangi atau Prabu Maharaja Lingga Buana. Prabu Wangi adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh yang terbunuh dalam peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi. Prabu Wangi dianggap sebagai raja yang teguh pendirian. Dia lebih memilih mati di tangan Gajah Mada daripada kerajaannya harus takluk pada Majapahit dengan peperangan. Sebelum terjadinya peristiwa Perang Bubat, menurut Kidung Sunda, salah satu naskah Jawa yang membahas mengenai orang Sunda zaman Hayam Wuruk yang ditemukan di Bali, dinyatakan beberapa kali Majapahit melakukan invasi ke Sunda, akan tetapi selalu gagal. Hubungan Sunda dan Majapahit selepas Gajah Mada menunaikan cita-citanya melakukan invasi ke Sunda menjadi buruk. Namun di sisi lain, tanpa sepengetahuan Gajah Mada, Hayam Wuruk menjodohkan pinangan ke putri Sunda. Ketika iring-iringan Raja Sunda beserta putrinya sampai di Bubat, mereka justru dihadang Gajah Mada dan dipaksa mengakui sebagai vasal atau bawahan Majapahit. Paksaan itu ditolak sehingga terjadi peperangan yang tidak seimbang. Peperangan tersebut pada akhirnya membuat seluruh rombongan, termasuk di dalamnya Raja dan Putri Sunda, terbunuh. Menurut sumber yang lain, Putri Sunda ini sempat dilarikan. Meskipun terbunuh di Bubat, Prabu Wangi tetap dikenang rakyat dan pembesar kerajaan Sunda Galuh sebagai raja panutan karena tidak mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi lebih mementingkan martabat kerajaan. Meskipun raja-raja Sunda yang mendapat julukan Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, Prabu Siliwangi yang paling terkenal merujuk pada Raja Pajajaran pertama, yaitu raja gabungan dari kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan, yang juga merupakan kakek dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kemudian pada masa kejayaannya bernama Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran, dipimpin Raja Sri Paduka Maharaja yang mempunyai nama muda Raden Pamanah Rasa. Di masa pemerintahan Sri Paduka Maharaja, wilayah kerajaan Sunda atau Pajajaran membentang dari Cilacap hingga Lampung. Pada masa ini pula dikenal sebagai masa kemakmuran dan kejayaan, sehingga Sri Paduka Maharaja dikenal sebagai raja dengan julukan Prabu Siliwangi yang paling terkenal. Namun jarang orang yang tahu bahwa Prabu Siliwangi ini pernah dinobatkan sebagai raja hingga 3 kali di kerajaan yang berbeda. Raden Pamanah Rasa atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi
Menurut cerita Purwaka Caruban Nagari, mulanya diangkat menjadi raja di Sindang Kasih, menggantikan kedudukan uaknya. Ia dinobatkan menjadi raja dengan gelar Prabu Siliwangi. Menurut kisah yang lain, peristiwa penobatan tersebut terjadi selepas Raden Pamanahrasa berhasil mengalahkan Prabu Amuk Marugul atau Raja Japura yang kala itu membangkang pada kekuasaan kerajaan Galuh. Setelah menjadi raja di Sindang Kasih, sebagaimana yang diinformasikan dalam prasasti batu tulis, Raden Pamanahrasa didaulat menjadi raja di Galuh menggantikan ayahandanya. Beliau dinobatkan menjadi raja di Galuh dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana. Setelah itu, ketika kerajaan Galuh dan Sunda sepakat menyatukan kedua kerajaan menjadi satu, kerajaan yang disebut Pakuan Pajajaran, Raden Pamanahrasa dipilih menjadi rajanya, sehingga beliau akhirnya dinobatkan lagi menjadi raja di seluruh tanah Sunda dengan gelar Sri Paduka Maharaja. Selain itu, Sri Paduka Maharaja juga melahirkan keturunan yang kelak mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten, yaitu Pangeran Walasungsang. Pangeran Walasungsang atau juga disebut Pangeran Cakrabuana adalah anak pertama Prabu Siliwangi yang lahir dari istri yang bernama Subang Larang. Tokoh ini begitu termukaka karena berhasil mendirikan Kesultanan Cirebon. Beliau juga merupakan penguasa di daerah kekuasaan yang memeluk agama Islam pertama. Terlepas dari itu semua, ketika runtuhnya Pajajaran, nama Prabu Siliwangi yang satu ini masih diagungkan Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam catatan naskah kuno, raja-raja Pajajaran memiliki gelar. Yang pertama, Maharaja Linggabuana, dikenal sebagai Prabu Wangi, memimpin pada tahun 1350 sampai 1357, sekitar 7 tahun. Yang kedua, Rahyang Bunisora Suradipati, dia penerus Prabu Wangi yang memimpin tahun 1357 sampai 1371, sekitar 14 tahun. Yang ketiga, Niskala Wastu Kancana, dikenal juga sebagai Prabu Wangsi Sutah, memimpin paling lama semasa hidupnya, yaitu sejak 1371 sampai 1475, sekitar 140 tahun. Yang keempat, Ningrat Kancana Tohan, tinggal di Galuh dan memimpin pada rentang waktu 1475 sampai 1482, sekitar 7 tahun. Yang kelima, Jaya Dewata Sri Paduka Maharaja, yaitu raja yang paling terkenal dan membawa kerajaan Pajajaran disegani bangsa lain. Dia dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang memimpin pada tahun 1482 sampai 1521, sekitar 39 tahun. Kesuksesan Prabu Siliwangi ada beberapa faktor, diantaranya memiliki strategi perang yang handal dan mampu membuat lawan takluk sebelum peperangan. Itulah sosok Prabu Siliwangi. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.